Analisis putusan perdata Wan Prestasi. Yang pertama, identitas putusan, nomor putusan 1-PDT-G-S-2022. Nama pengadilan Negeri Balai Bandung kelas 1A pada tahun 2022. Para pihak dalam perkara ini ada dua pihak. Yang pertama ada penggugatnya itu PT BPR Argatuna Mandiri kantor cabang Cileunyi. Yang tergugat ada Ibu Melansari. Jenis perkara dalam putusan ini adalah putusan wan prestasi atau ingkar janji. Nah, masuk pada kronologi kasus. Kasus ini berawal dari adanya hubungan hukum antar penggugat dan tergugat dalam bentuk perjanjian kredit atau hutang-hutang. Pada tanggal 6 September 2019, tergugat mengajukan pinjaman kepada penggugat sebesar 30 juta dalam jangka waktu 36 bulan. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa tergugat akan membayar angsuran sebesar 1.500.000 setiap bulan. Nah, awalnya tergugat melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Namun pada angsuran ke-18, tergugat mulai tidak mampu lagi membayar cicilan. Pihak penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan secara kekeluargaan, termasuk telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali, tetapi tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Akibat dari kelalaian tersebut, penggugat mengalami kerugian besar sekitar 40 juta sekian, yang terdiri dari sisa pokok, bunga, denda, dan biaya penagihan. Nah, karena tidak ada penyelesaian dari tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan. Di sisi lain, tergugat mengakui keterlambatan pembayarannya, tetapi beliau memberikan alasan bahwa kondisi ekonomi keluarga mulai memburuk akibat COVID-19, ditambah tergugat sedang hamil dan sakit, kehilangan pekerjaan, dan suami terkena PHK. Namun tergugat juga menunjukkan itikat baik dengan meminta keringanan untuk mencicil kembali sebesar 750 per bulan. Berikut ada posita atau dasar gugatan. Yang pertama, adanya perjanjian kredit. Penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian kredit tertulis pada tanggal 6 September 2019 yang sah secara hukum. Dalam perjanjian tersebut, penggugat sebagai kreditur dan tergugat sebagai debitur. Nah, yang kedua, tergugat telah menerima pinjaman sebesar 30 juta dari penggugat yang dibuktikan dengan dokumen tanda terima. Yang ketiga, adanya kewajiban membayar angsuran, di mana tergugat wajib membayar angsuran sebesar 1.500.000 setiap bulan selama 36 bulan sesuai perjanjian. Yang keempat, tergugat tidak memenuhi kewajibannya. Dalam pelaksanaan, tergugat tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-18 sehingga terjadi tunggakan. Yang kelima, penggugat telah melakukan penagihan. Penggugat telah melakukan upaya penagihan dan memberikan surat sebanyak 3 kali, namun tetap tidak ada hasil. Yang keenam, penggugat mengalami kerugian akibat kelalaian tersebut. Penggugat mengalami kerugian yang terdiri dari pokok, bunga, denda, dan biaya penagihan dengan total Rp40.220.557. Tergugat melakukan wan prestasi berdasarkan hal di atas. Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi. Nah, dalam perkara ini penggugat meminta agar seluruh gugatannya dikabulkan oleh hakim. Penggugat juga meminta agar tergugat dinyatakan telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji karena tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit. Nah, selain itu, penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp40.220.557 yang terdiri dari sisa pinjaman, bunga, denda, dan biaya penagihan. Kemudian penggugat juga meminta agar biaya perkara dibebankan kepada tergugat, serta meminta agar barang jaminan milik tergugat dapat disita dan dilelang untuk melunasi utangnya apabila pembayarannya tetap tidak dilakukan. Nah, yang terakhir, penggugat memohon agar hakim memberikan putusan yang adil sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Berikut ada pertimbangan hukum hakim. Dasar hukum dalam pertimbangan perkara ini, hakim tidak hanya melihat fakta yang terjadi, tetapi juga berdasarkan putusan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim merujuk pada pasal 1320 KUHP Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan
dan objek tertentu dan sebab yang halal. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa perjanjian kredit yang dibuat antar penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat tersebut. Nah, selain itu, hakim juga menggunakan pasal 1243 KUHP Perdata yang mengatur mengenai uang prestasi dan kewajiban untuk membayar ganti rugi. Pasal ini menjadi dasar untuk menentukan apakah tergugat dapat dimintai pertanggungjawab atas kerugian yang timbul. Nah, hakim juga mempertimbangkan pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Hal ini penting dalam menilai apakah pelaksanaan perjanjian para pihak sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, hakim juga menggunakan pasal 181 HIR sebagai dasar untuk membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah. Berikut ada argumentasi hukum. Dalam pertimbangannya, hakim terlebih dahulu menilai apakah benar telah terjadi hubungan hukum antar para pihak berdasarkan bukti yang diajukan, terutama perjanjian kredit. Hakim menyimpulkan bahwa memang benar telah terjadi hubungan hutang piutang antar penggugat dan tergugat. Hakim juga menilai bahwa tergugat benar-benar telah menerima uang pinjaman tersebut. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya bukti tanda terima dan dokumen lainnya. Nah, kemudian hakim melihat bahwa tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sejak angsuran ini masuk pada angsuran ke-18. Fakta yang diperkuat dengan adanya riwayat transaksi dan surat peringatan yang telah diberikan oleh penggugat. Hakim berpendapat bahwa tergugat telah memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. Oleh karena itu, unsur uang prestasi dianggap telah terpenuhi sepenuhnya. Namun demikian, hakim tidak hanya melihat juga dari sisi pelanggaran saja. Hakim juga mempertimbangkan kondisi yang sedang dialami oleh tergugat. Dalam persidangan tersebut, tergugat telah menjelaskan bahwa kondisi ekonomi keluarganya mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19, ditambah lagi dengan kehilangan pekerjaan serta kondisi kesehatan. Nah, di situ hakim menilai bahwa hal tersebut menunjukkan adanya itikat baik dari tergugat untuk tetap menyelesaikan kewajibannya meskipun dalam kondisi yang sulit. Keputusan hakim berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat, namun hanya sebagian. Hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan manifestasi, namun dalam hal jumlah kerugian, hakim tidak mengabulkan seluruh tuntutan penggugat. Hakim hanya mengabulkan pembayaran yang terdiri dari sisa pokok utang dan tunggakan bunga dengan total sebesar Rp26.299.109. Sementara tuntutan mengenai denda dan biaya lainnya tidak seluruhnya dikabulkan. Hal ini karena hakim mempertimbangkan rasa keadilan dan kondisi tergugat. Nah, selain itu, hakim juga menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan. Masuk pada analisis hukum mahasiswa, menurut saya kalau dilihat dari kasus ini memang sudah jelas terjadi uang prestasi, karena dari awal sudah ada perjanjian kredit yang sah antar penggugat dan tergugat juga sudah menerima uang pinjaman tersebut. Artinya tergugat punya kewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan isi perjanjian. Namun dalam kenyataannya tergugat tidak menjalankan kewajibannya karena kondisinya dan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-18. Dari situ menurut saya sudah jelas ada pelanggaran perjanjian dan penggugat juga mengalami kerugian. Jadi wajar kalau hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan uang prestasi. Namun menurut saya yang perlu diperhatikan dalam hal tersebut, hakim tidak mengabulkan seluruh tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat. Hakim hanya mengabulkan sisa pokok dan bunga, sedangkan denda dan biaya lainnya tidak seluruhnya dikabulkan. Saya keputusan ini sudah cukup masuk akal karena hakim juga telah mempertimbangkan kondisi tergugat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, apalagi akibat pandemi dan kehilangan pekerjaan.
Jadi hakim hanya melihat dari isi perjanjian saja, tetapi juga mempertimbangkan keadaan nyata dari tergugat. Di sisi lain, menurut saya masih ada kekurangan dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, karena hakim tidak menjelaskan secara rinci alasan pengurangan jumlah tersebut, terutama terkait perhitungan denda. Hakim hanya menyebutkan bahwa pertimbangan didasarkan pada rasa keadilan dan kondisi tergugat tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai perhitungan angka yang diputuskan. Menurut saya seharusnya hakim bisa menjelaskan lebih detail supaya putusan lebih jelas dan mudah dipahami, terutama bagi para pihak. Nah, secara keseluruhan putusan ini sudah cukup baik karena hakim tetap menegakkan hukum dengan menyatakan adanya uang prestasi, tetapi juga mempertimbangkan sisi keadilan bagi tergugat. Baik opini hukum, menurut pendapat saya putusan hakim dalam perkara ini sudah cukup mencerminkan keadilan. Hakim tetap menyatakan bahwa tergugat bersalah karena tidak memenuhi kewajibannya, sehingga kepastian hukum tetap ditegakkan. Namun di sisi lain, hakim juga tidak mengabaikan kondisi yang dialami oleh tergugat dengan tidak mengabulkan seluruh tuntutan penggugat. Hakim menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat kaku, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dalam masyarakat. Menurut saya akan lebih baik jika hakim memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai cara pembayaran sisa hutang tersebut, misalnya dengan menetapkan mekanisme cicilan sebagai rinci sehingga tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Ada kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perkara ini merupakan sengketa uang prestasi yang timbul dari perjanjian kredit antar penggugat dan tergugat. Nah, tergugat terbukti tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sebagaimana yang telah dijanjikan, sehingga dinyatakan melakukan uang prestasi. Nah, hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan hanya sebagian dengan mempertimbangkan baik aspek hukum maupun kondisi yang dialami oleh tergugat. Secara keseluruhan, putusan ini sudah mencerminkan penerapan hukum perdata yang tidak hanya berorientasi pada aturan, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kondisi nyata para pihak.